Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bangsa Slavia. Video ini adalah video ketiga dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Bangsa Rusia, Belarusia, dan Ukraina berasal dari satu bangsa, yaitu bangsa Slavia. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang kerajaan yang ada di Rusia dan Ukraina, kita bahas dulu bangsa Slavia. Bangsa Slav atau bangsa Slavia berasal dari Eurasia, membentang dari Eropa Tengah, Eropa Tenggara, Eropa Timur, Eropa Timur Laut, Asia Utara, Siberia dan Timur Jauh Rusia, dan Asia Tengah, terutama Kazakhstan dan Turkmenistan, serta secara historis di Eropa Barat, khususnya di Jerman Timur, dan Asia Barat, termasuk Anatolia. Sejak awal abad ke-6, mereka menyebar untuk mendiami sebagian besar Eropa Tengah, Timur, dan Tenggara. Saat ini, ada diaspora Slavia yang besar di seluruh Amerika, terutama di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Argentina sebagai akibat dari imigrasi. Bangsa Slavia adalah kelompok etno-linguistik dari orang-orang yang berbicara dalam berbagai rumpun bahasa Slavia dari kelompok linguistik Balto-Slavia yang lebih besar dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Bangsa Slavia adalah kelompok etno-linguistik terbesar di Eropa. Bangsa Slavia saat ini diklasifikasikan ke dalam: pertama, Slavia Timur, terutama bangsa Belarusia, bangsa Rusia, Rusin, dan bangsa Ukraina. Kedua, Slavia Barat, terutama bangsa Ceko, suku Kasubia, bangsa Polandia, bangsa Slovakia, dan bangsa Ketiga, Slavia Selatan, terutama bangsa Bosnia, bangsa Bulgaria, bangsa Kroasia, bangsa Makedonia, bangsa Montenegro, bangsa Serbia, dan bangsa Slovenia. Keempat, Baltik, terutama bangsa Lituania dan Latvia. Prokopius, seorang sejarawan dari Palestina yang mengabdi pada Jenderal Romawi, Jenderal Belisarius, dalam perang penaklukan kembali Palestina oleh Kaisar Yustianus pertama. Prokopius adalah orang yang pertama menyebut etnonim Slavia, sekitar pada abad ke-6 Masehi. Prokopius menulis dalam bahasa Yunani Bizantium menggunakan berbagai bentuk seperti sklaboi, sklabenoi, sklaunoi, sklabenoi, atau sklabinoi. Yordanes dalam bahasa Latin Iordanes atau Yordanis
Arto Yurnandes adalah seorang birokrat Romawi abad ke-6. Dalam sebuah catatan menulis sebuah bangsa dengan kata Sclaveni dalam bahasa Latin. Dokumen tertua yang ditulis dalam bahasa Slavonia gerejawi kuno yang berasal dari abad ke-9 membuktikan otonim sebagai Sloven. Bentuk-bentuk ini menunjuk kembali ke otonim Slavia yang dapat direkonstruksi dalam bahasa Proto-Slavia sebagai Slovening, kata jamak dari kata Sloven. Otonim yang direkonstruksi Slovening biasanya dianggap sebagai turunan dari kata Slovo, yang aslinya berarti orang yang berbicara dalam bahasa yang sama atau orang yang saling memahami. Kata Slopo dan Slava terkait kemuliaan, ketenaran, dan Slak pendengaran berasal dari akar Proto-Indo-Eropa klu, kemuliaan, serumpun dengan Yunani kuno kleos, ketenaran. Seperti kata nama Pericles, petunjuk Latin kleu. Dalam sumber-sumber abad pertengahan dan modern awal yang ditulis dalam bahasa Latin, Slavia paling sering disebut sebagai Sclaveni atau dalam versi singkatnya Sclavi. Bangsa Slavia ini bersaing dengan bangsa Sarmatian, bangsa Hun, bangsa Goth, bangsa Lombardi, bangsa Viking, dan bangsa Osgiliath untuk memperebutkan Eropa Tengah, Eropa Timur, Baltik, dan daerah Balkan. Bangsa Slavia biasanya dibagi menurut garis geografis menjadi 3 subkelompok utama: Slavia Barat, Slavia Timur, dan Slavia Selatan. Masing-masing dengan latar belakang yang berbeda dan beragam berdasarkan sejarah agama dan budaya yang unik dari kelompok Slavia tertentu di dalamnya. Terlepas dari budaya arkeologi prasejarah, subkelompok tersebut memiliki kontak budaya yang menonjol dengan peradaban zaman perunggu dan besi non-Slavia. Bangsa Slavia modern dan kelompok etnis sangat beragam, baik secara genetik maupun budaya, dan hubungan di antara mereka, bahkan di dalam kelompok etnis individu itu sendiri, bervariasi, mulai dari rasa keterkaitan hingga permusuhan. Slavia Barat berasal dari suku Slavia awal yang menetap di Eropa Tengah setelah suku Germanik Timur meninggalkan daerahnya selama periode migrasi. Mereka tercatat telah bercampur dengan suku Germanik, suku Magyar, Klet, khususnya Boii, Prusia Lama, dan Avar Pannonia. Slavia Barat berada di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi Barat, Latin, dan Gereja Katolik. Slavia Timur berasal dari suku Slavia awal yang bercampur dan berhubungan dengan orang Finlandia dan Bat. Bangsa Slavia awal, mereka Antes, campuran dari Iran,
dan kemudian menerima pengaruh dari Khazar dan Viking. Slavia Timur melacak asal-usul nasional mereka ke serikat suku Kievan Rus dan Kaganat Rus dimulai pada abad ke-10. Mereka datang terutama di bawah pengaruh Kekaisaran Bizantium dan Gereja Ortodok Timur. Slavia Selatan dari sebagian besar wilayah berasal dari suku Slavia awal yang bercampur dengan suku Proto-Balkanik lokal, suku Iliria, Dacia, Tracia, Paeonia, Helenik, dan suku Ket, khususnya Skordisci, serta dengan Romawi dan sisa-sisa kelompok sebelumnya yang diromanisasi, dan juga dengan sisa-sisa suku-suku Germanik, Asiatik, atau Kaukasia yang menetap sementara seperti Gepid, Hun, Avar, Goth, dan Bulgaria. Penduduk asli Slovenia saat ini dan Kroasia kontinental memiliki asal-usul suku Slavia awal yang bercampur dengan orang Romawi dan orang Ket dan Iliria yang diromanisasi, serta dengan orang Avar dan Jerman, Lombard dan Goth Timur. Slavia Selatan, kecuali Slovenia dan Kroasia, berada di bawah lingkup budaya Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Bizantium, Kesultanan Utsmaniyah, dan Gereja Ortodok Timur dan Islam. Sedangkan Slovenia dan Kroasia dipengaruhi oleh Kekaisaran Romawi Barat atau Latin, dan dengan demikian oleh Gereja Katolik Roma dengan cara yang mirip dengan Slavia Barat. Menurut kromosom Y, mDNA, dan penanda autosomal CCR 5DE132, lungkang gen orang Slavia Timur, orang Rusia, orang Ukraina, dan orang Belarusia, dan orang Slavia Barat, orang Polandia, orang Ceko, dan orang Slovakia adalah identik, yang konsisten dengan kedekatan bahasa mereka, menunjukkan perbedaan yang signifikan dari tetangga Finno-Ugrik, orang Turki, dan orang-orang Kaukasia Utara. Homogenitas genetik semacam itu agak tidak biasa, mengingat penyebaran populasi Slavia yang begitu luas, terutama bangsa Rusia. Bersama-sama mereka membentuk dasar dari klaster gen Eropa Timur yang juga mencakup orang-orang non-Slavia seperti orang Hongaria dan orang Romania non-Slavia. Hanya orang Polandia dan orang Rusia Utara di antara Slavia Timur dan Barat yang termasuk dalam kelompok genetik Eropa Utara yang berbeda, bersama dengan bangsa Baltik, bangsa Jermanik, dan bangsa Finnik Baltik. Populasi Rusia Utara sangat mirip dengan bangsa orang Baltik. Hasil studi gen Y DNA 2006 menunjukkan bahwa ekspansi Slavia dimulai dari wilayah Ukraina saat ini, sehingga mendukung hipotesis yang menempatkan tanah air Slavia
paling awal yang diketahui di cekungan Dnieper Tengah. Menurut studi genetik, hingga tahun 2020, distribusi varian dan frekuensi haplogrup di antara Slavia Selatan berkorelasi dengan penyebaran bahasa Slavia selama ekspansi Slavia abad pertengahan dari Eropa Timur. Kemungkinan besar dari wilayah Ukraina sekarang dan Polandia Tenggara. Studi lain menyimpulkan bahwa tanah air orang Slavia kuno berada di Pomerania, Jerman. Menurut penelitian Sakmatov tahun 1919, suku Slavia dari LP dan Pistula berpindah dari barat ke timur dalam dua kelompok. Kelompok barat secara bertahap bergerak ke utara, timur laut, dan timur. Mereka akan menduduki wilayah Belarusia saat ini dan wilayah Pskov, Novgorod, dan Smolensk di Rusia modern. Yang kedua, bergerak ke selatan dan tenggara secara bertahap menetap di wilayah Volhynia modern, Ukraina, dan pegunungan Karpatian. Slavia secara bertahap akan menduduki wilayah yang akan membentuk Kekaisaran Ruskip. Wilayah-wilayah itu adalah Belarusia, Rusia, dan Ukraina modern. Bangsa Slavia yang sebelumnya menganut paganisme dikristenkan antara abad ke-7 dan ke-12. Kekristenan ortodok dominan di antara Slavia Timur dan Selatan, sementara Katolik mendominasi di antara Slavia Barat dan beberapa Slavia Selatan di bagian barat. Batas-batas agama sebagian besar sebanding dengan skisma Timur Barat yang dimulai pada abad ke-11. Islam pertama kali datang pada abad ke-7 selama penaklukan Muslim awal dan secara bertahap diadopsi oleh sejumlah kelompok Slavia di Balkan selama berabad-abad. Di antara populasi Slavia yang menganut agama, mayoritas Slavia Kristen kontemporer adalah Ortodok, diikuti oleh Katolik, sementara minoritas kecil adalah Protestan seperti orang Sorbia dan Ceko. Mayoritas Muslim Slavia mengikuti mazhab Hanafi dari cabang Islam Sunni. Penggambaran agama berdasarkan kebangsaan bisa sangat tajam. Biasanya dalam kelompok etnis Slavia, sebagian besar orang beragama berbagi agama yang sama. Di Ceko, 75% tidak menganut agama tertentu, menurut sensus 2011. Abad ke-20 dan ke-21 telah menyaksikan kebangkitan minat pada kepercayaan pra-Kristen Slavia yang memicu popularitas agama asli Slavia. Bangsa Slavia yang menganut agama Kristen Ortodok, pertama, bangsa Rusia, kedua, bangsa Ukraina, ketiga, Rusin, keempat, bangsa Serbia, kelima,
bangsa Bulgaria. Keenam, bangsa Belarusia. Ketujuh, bangsa Makedonia. Kedelapan, bangsa Montenegro. Bangsa Slavia yang menganut agama Katolik adalah: pertama, bangsa Polandia, termasuk Silesia, Kasubia, dan Goral. Kedua, bangsa Ceko. Ketiga, bangsa Kroasia, termasuk Sokji. Keempat, bangsa Slovakia. Kelima, bangsa Slovenia. Keenam, bangsa Sorbia. Ketujuh, bangsa Bunjevci. Kedelapan, bangsa Krasovani. Kesembilan, Banat Bulgaria. Bangsa Slavia yang menganut agama Islam adalah: yang pertama, bangsa Bosniak, daerah Bosnia Herzegovina. Kedua, Pomak di Bulgaria. Ketiga, Gorani di wilayah Gora yang berada di tengah perbatasan antara Kosovo, Albania, dan Makedonia. Keempat, Torbesi di Makedonia Utara dan Makedonia Yunani. Kelima, etnis Muslim di Sanjak, Serbia, dan Montenegro. Sepanjang sejarah mereka, orang-orang Slavia berhubungan dengan kelompok-kelompok non-Slavia di wilayah tanah air yang didalilkan kini Ukraina. Mereka memiliki kontak dengan orang Sarmatia, Iran, dan suku Goth Jerman. Setelah penyebaran selanjutnya, orang-orang Slavia mulai mengasimilasi orang-orang non-Slavia. Misalnya di Balkan, ada orang-orang Paleo-Balkan seperti Iliria yang diromanisasi dan dihelenisasi, garis Jirecek, Tracia, dan Dacia, serta Yunani dan Ket Skordisci dan Serdi. Karena orang Slavia sangat banyak, sebagian besar penduduk asli Balkan adalah orang Slavia. Tracia dan Iliria bercampur sebagai kelompok etnis pada periode ini. Pengecualian penting adalah Yunani, di mana Slavia dihelenisasi karena orang Yunani lebih banyak, terutama dengan lebih banyak orang Yunani yang kembali ke Yunani pada abad ke-9 dan pengaruh gereja dan administrasi. Namun wilayah Slavia di Makedonia, Thrace, dan Moesia juga memiliki porsi penduduk lokal yang lebih besar dibandingkan dengan Slavia yang bermigrasi. Pengecualian penting lainnya adalah wilayah Rumania dan Hungaria saat ini, di mana orang Slavia menetap dalam perjalanan ke Yunani, Makedonia Utara, Bulgaria, dan Thrace Timur saat ini tetapi berasimilasi, dan negara Albania modern yang mengklaim keturunan dari Iliria dari suku Balkan lainnya. Status penguasa bangsa Bulgaria dan kontrol mereka atas tanah memberikan warisan nominal negara Bulgaria dan orang-orang ke generasi mendatang. Tetapi Bulgaria secara bertahap juga termasuk Slavia dalam kelompok etnis Slavia Timur saat ini yang dikenal sebagai
Bulgaria. Penutur Roma di kota-kota Dalmatian yang dibentengi mempertahankan budaya dan bahasa mereka untuk waktu yang lama. Roman Dalmatian terus diucapkan sampai abad pertengahan yang tinggi, tetapi mereka juga akhirnya berasimilasi ke dalam orang Slavia. Di Eropa Tengah, bangsa Slavia Barat berbaur dengan bangsa Jermanik, bangsa Hungaria, dan Keltik. Sedangkan di Eropa Timur, bangsa Slavia Timur bertemu dengan bangsa Finik dan bangsa Skandinavia. Orang-orang Skandinavia dan Finik terlibat dalam pembentukan awal negara Rus, tetapi sepenuhnya menjadi orang Slavia setelah 1 abad. Beberapa suku Finik di utara juga diserap ke dalam populasi Rus yang berkembang. Pada abad ke-11 dan ke-12, serangan terus-menerus dilakukan oleh suku-suku nomaden Turki seperti Kipchak dan Pecenek, menyebabkan migrasi besar-besaran populasi Slavia Timur ke wilayah utara yang lebih aman dan berhutan lebat. Pada abad pertengahan, kelompok penambang biji Sakson menetap di Bosnia, Serbia, dan Bulgaria abad pertengahan, di mana mereka menjadi Slavia. Sakha Liba mengacu pada tentara bayaran dan budak Slavia di dunia Arab abad pertengahan di Afrika Utara, Sisilia, dan Al-Andalus. Sakha Liba sendiri bertugas sebagai pengawal khalifah. Pada abad ke-12, perompak Slavia di Baltik meningkat. Perang Salib Wen dimulai melawan Slavia Polab pada tahun 1147. Sebagai bagian dari Perang Salib Utara, kepala suku Pagan Obotraide Slavia Niklot memulai perlawanan terbukanya ketika Lothar III, Kaisar Romawi Suci, menyerbu tanah Slavia. Pada Agustus 1160, Niklot terbunuh dan kolonisasi Jerman Aussedlang di wilayah Elbe Oder dimulai. Di Luko Dannenburg, Mecklenburg, Vorpommern, dan Lusatia, para penjajah memulai Germanisasi. Bentuk-bentuk awal Germanisasi dijelaskan oleh para biarawan Jerman. Helmont dalam manuskrip Chronicon Slavorum dan Adam dari Bremen dalam Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Bahasa Polabia bertahan sampai awal abad ke-19 di tempat yang sekarang menjadi negara bagian Niedersachsen di Jerman. Di Jerman Timur, sekitar 20% orang Jerman memiliki leluhur Slavia yang bersejarah, seperti yang terungkap dalam pengujian YDNA. Demikian pula di Jerman, sekitar 20% dari nama keluarga asing berasal dari Slavia. Bangsa Slavia dan mempraktikkan Kristen Ortodok selama berabad-abad. Orang Kosak
berasal dari campuran latar belakang etnis, termasuk Tatar dan etnis lainnya. Awalnya, Kosak adalah subetnis Mini, tetapi sekarang mereka kurang dari 5%, dan kebanyakan dari mereka tinggal di selatan Rusia. Orang Goral di Polandia Selatan dan Slovakia Utara sebagian diturunkan dari orang Vlach yang berbahasa Roman yang bermigrasi ke wilayah tersebut dari abad ke-14 hingga ke-17 dan diserap ke dalam populasi lokal. Populasi Wallachia Moravia juga diturunkan dari Vlach. Sebaliknya, beberapa orang Slavia berasimilasi dengan populasi lain. Meskipun mayoritas terus menuju Eropa Tenggara, tertarik oleh kekayaan daerah yang menjadi negara bagian Bulgaria. Beberapa tetap berada di cekungan Pannonia di Eropa Tengah dan berasimilasi dengan orang Magyar. Banyak sungai dan nama tempat lain di Rumania berasal dari Slavia. Demikian video tentang bangsa Slavia. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.